Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajmain. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi guna untuk memenuhi ujian akhir semester sistem basis data. Yang pertama yaitu konsep dasar dari SQL atau Structured Query Language adalah sebuah bahasa yang dipergunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Bahasa ini secara de facto merupakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data relasional. Nah, saat ini hampir semua server basis data yang ada mendukung bahasa ini untuk melakukan manajemen datanya. Masuk ke sejarah SQL. SQL ini dimulai dari artikel seorang peneliti dari IBM bernama F. Code yang membahas tentang ide pembuatan basis data relasional. Sekitar pada bulan Juni 1970, artikel ini juga membahas kemungkinan pembuatan bahasa standar untuk mengakses data dalam basis data. Bahasa tersebut kemudian diberi nama SQL atau Structured English Query Language. Setelah terbitnya artikel tersebut, IBM mengadakan proyek pembuatan basis data relasional berbasis bahasa SQL. Akan tetapi, karena permasalahan hukum mengenai penamaan SQL, IBM pun mengubahnya menjadi SQL. Implementasi basis data relasional dikenal dengan sistem R. Di akhir tahun 1970-an, muncul perusahaan bernama Oracle yang membuat server basis data populer yang bernama sama dengan nama perusahaannya. Dengan naiknya kepopuleran Oracle, maka SQL juga ikut populer sehingga saat ini menjadi standar de facto bahasa dalam manajemen basis data. Nah, standarisasi SQL ini dimulai pada tahun 1986 ditandai dengan dikeluarkannya standar SQL oleh ANSI. Standar ini sering disebut dengan SQL 86. Standar tersebut kemudian diperbaiki pada tahun 1989, kemudian diperbaiki lagi pada tahun 1992. Versi terakhirnya dikenal dengan SQL 92. Pada tahun 99 dikeluarkan standar baru yaitu SQL 99 atau disebut juga SQL 99. Akan tetapi, kebanyakan implementasi mereferensi pada SQL 92. Masuk ke pemakaian dasar SQL. Pemakaian dasar SQL adalah bahasa query yang standar yang digunakan sebagai suatu bahasa sederhana dan dasar yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan database, membaca, menulis, dan memperoleh informasi yang berguna dari database. Meskipun sifatnya non-prosedural, lebih mudah bekerja dengan SQL daripada dengan kebanyakan bahasa pemrograman seperti PHP, Perl, Java, dan lain-lainnya. Namun, kadangkala menyulitkan untuk beberapa kasus yang rumit bagi mereka yang baru mengenal SQL. Perintah atau statement SQL yang paling sederhana yang memungkinkan seorang user dapat menampilkan atau memperoleh data dari suatu tabel adalah perintah atau statement select. Sesuai dengan namanya, dengan perintah select, seorang user dapat memilih data yang spesifik dari tabel untuk menampilkannya. Secara umum, SQL terdiri dari dua bahasa, yaitu Data Definition Language dan Data Manipulation Language. Implementasi DDL dan DML ini berbeda untuk setiap sistem manajemen basis data. Namun secara umum, implementasi tiap bahasa ini memiliki bentuk standar yang ditetapkan oleh ANSI. Ada beberapa macam SQL. Yang pertama SQL statement, di mana ada data reval, DML, DDL, dan DCL. Yang kedua SQL select statement. Adapun lengkapnya, yang pertama melihat seluruh isi tabel, kedua melihat sebagian dari isi tabel, ketiga menggunakan operator aritmatik prioritas bintang, keempat menggunakan kolom alias, kelima duplikasi baris, yang keenam menghindari duplikasi baris, ketujuh menampilkan struktur dari tabel, yang kedelapan menggunakan rangkaian operator, yang kesembilan menggunakan karakter string. Selanjutnya ada retracing and sorting data. Pertama menggunakan ketentuan where. Kondisi pembandingnya yaitu ada sama dengan, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, tidak sama dengan.
Kondisi pembanding lainnya di antara dua nilai di dalam suatu nilai memiliki suatu unsur karakter bernilai 0, tidak bernilai 0. Kondisi logikanya N jika semua kondisi benar, OR jika salah satu kondisi benar, NOT jika kondisi salah. Selanjutnya ada group function. Pada kasus seleksi, data seringkali diminta untuk menampilkan atau memilih sekumpulan data berdasarkan kelompok data tertentu. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, SQL menyediakan perintah atau sintak group by. Pada pengelompokan data, biasanya disertakan bersama aggregate function. Dalam hal ini, implementasinya, kumpulan function harus diikuti group by bila terdapat file lain yang dijadikan sebagai kriteria pengelompokan. Adapun tipe dari group function ini, yang pertama AFG, digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari kumpulan data. Yang kedua count, digunakan untuk mencari cacah atau banyaknya data. Yang ketiga max, digunakan untuk mencari nilai maksimum dari sekumpulan data. Yang keempat min, digunakan untuk mencari nilai minimum dari sekumpulan data. Yang kelima stddev, digunakan untuk menghitung standar deviasi dari sekumpulan data. Yang keenam sum, digunakan untuk mencari nilai total dari sekumpulan data. Yang ketujuh variansi, digunakan untuk menghitung nilai dari variansi dari sekumpulan data. Masuk ke subqueries. Subqueries ini adalah query di dalam query. Artinya seleksi data berdasarkan hasil seleksi data yang telah ada. Sintak SQL-nya sama dengan sintak SQL pada umumnya, tetapi kondisi setelah where diikuti dengan query baru atau subquery selanjutnya. Ada inisial dan pembuatan view-nya. Selanjutnya yaitu tipe dasar variabel SQL. Standar SQL mendukung berbagai tipe bawaan, termasuk yang pertama chart, string karakter dengan panjang tetap dengan panjang yang ditentukan pengguna, misalnya nomor KTP, karena jumlah karakternya pasti sama sesuai menggunakan chart. Kedua yaitu varchar, yaitu string karakter panjang, variabel dengan panjang maksimum yang ditentukan pengguna, misalnya nama. Jumlah karakter bisa saja berbeda sehingga cukup menentukan jumlah maksimal panjang karakter. Yang ketiga ada integer atau bilangan bulat. Yang keempat smalin, integer kecil atau subset yang bergantung pada mesin dari tipe integer. Yang kelima numerik, nomor titik tetap dengan presisi yang ditentukan pengguna. Angka terdiri dari P digit atau ditambah tanda dan D digit P berada di kanan titik desimal. Yang keenam ada real double, angka floating point dan presisi ganda, bisa menampung hingga 15 digit pecahan. Yang ketujuh ada float, angka titik mengambang dengan ketepatan setidaknya n digit. Selanjutnya, SQL ini mendukung sejumlah kendala integritas yang berbeda, di antaranya yang pertama yaitu primary key. Spesifikasi primary key mengatakan bahwa atribut AJ1, AJ2, dan seterusnya membentuk kunci utama untuk tabel. Atribut primary key harus not null dan unik, yaitu tidak ada record yang dapat memiliki nilai 0 untuk atribut primary key, dan tidak ada dua record dalam tabel yang dapat sama pada semua atribut primary key. Meskipun spesifikasi kunci primer bersifat opsional, merupakan ide bagus untuk menentukan kunci primer untuk setiap tabel. Yang kedua ada foreign key. Referensi spesifikasi kunci asing mengatakan bahwa nilai atribut AK1, AK2, dan seterusnya untuk setiap record dalam tabel harus sesuai dengan nilai-nilai dari atribut kunci utama dari beberapa record dalam hubungan. Yang ketiga ada not null, yaitu batasan not null pada atribut menetapkan bahwa nilai 0 tidak diizinkan untuk atribut itu. Dengan kata lain, batasan mengecualikan nilai 0 dari domain atribut itu. Sebagai contohnya, batasan not null pada atribut nama dari tabel dosen. Ini memastikan bahwa nama dosen tidak boleh kosong. Selanjutnya, SQL ini mencegah pembaruan apapun ke basis data yang melanggar batasan integritas. Sebagai contoh, jika record yang baru saja dimasukkan atau dimodifikasi dalam suatu tabel memiliki nilai 0 untuk atribut primary key, atau jika record memiliki nilai yang sama pada atribut primary key, seperti halnya record lain dalam tabel.
SQL ini menandai kesalahan dan mencegah pembaruan. Demikian pula penyisipan data mata kuliah dengan nilai nama jurusan yang tidak muncul dalam tabel jurusan akan melanggar batasan pada kunci asing. Dan SQL akan mencegah penyisipan tersebut terjadi. Selanjutnya ada natural join. Untuk membuat kehidupan seorang programmer SQL lebih mudah untuk kasus umum ini, SQL mendukung operasi yang disebut natural join. Bahkan, SQL mendukung beberapa cara lain di mana informasi dari dua atau lebih tabel dapat digabungkan bersama. Telah terlihat bagaimana predikat klausa dapat digunakan untuk menggabungkan informasi dari banyak tabel. Operasi gabungan alami beroperasi pada dua tabel dan menghasilkan tabel lain sebagai hasilnya. Natural join menganggap hanya pasang record dengan nilai yang sama pada atribut yang muncul dalam skema kedua tabel. Nah, masuk ke materi yang kedua, yaitu perancangan basis data. Desain basis data yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa data yang ingin disimpan konsisten dan dapat diambil atau diperbarui dengan cara yang paling efisien. Masalah desain basis data berkaitan dengan pemasangan sepotong data tertentu ke dalam organisasi logis yang sesuai. Beberapa faktor perlu dipertimbangkan selama proses, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Berapa banyak tabel yang harus dimiliki? 2. Bagaimana mereka harus saling terkait? 3. Berapa banyak kolom yang harus dimiliki setiap tabel? 3. Berapa banyak kolom yang harus dimiliki setiap tabel? 4. Kolom mana yang harus menjadi kolom kunci? 5. Kendala apa yang harus dimiliki? Seperti sebelumnya, akan dipusatkan perhatian pada basis data relasional. Terlebih lagi, ketika berbicara tentang desain basis data, maka berbicara tentang aspek logis dari desain dan bukan aspek fisiknya. Masuk ke dalam masalah penyimpanan data, skema relasional menghadapi beberapa masalah yang tidak diinginkan. Yang pertama ada redundansi. Tujuan dari sistem basis data adalah untuk mengurangi redundansi, yang berarti bahwa data hanya disimpan satu kali. Menyimpan data atau informasi berkali-kali menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan dan peningkatan ukuran total data yang disimpan. Pembaruan ke database dengan redundansi yang demikian berpotensi menjadi tidak konsisten. Yang kedua yaitu anomali. Pembaruan beberapa salinan dari fakta yang sama dapat menyebabkan anomali pembaruan atau inkonsistensi. Saat pembaruan dilakukan dan hanya beberapa salinan ganda yang diperbarui, jadi perubahan pada jurusan harus dibuat konsisten dalam semua record yang berkaitan dengan mahasiswa. Jika satu dari 3 record tidak berubah, maka akan ada ketidakkonsistenan dalam data. Yang ketiga yaitu anomali penyisipan. Jika satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah yang dia ajarkan, fakta bahwa seorang dosen yang diberikan mengajar dalam mata kuliah yang diberikan tidak dapat dimasukkan dalam basis data. Kecuali jika seorang mahasiswa terdaftar dalam mata kuliah. Yang keempat yaitu anomali penghapusan. Jika satu-satunya mahasiswa yang terdaftar dalam kursus yang diberikan menghentikan mata kuliahnya, informasi dosen akan hilang. Jika ini adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dengan dosen yang mengajar. Masuk ke proses perancangan basis data. Proses perancangan basis data dapat dibagi ke dalam langkah-langkah. Yang pertama, 1. Analisis kebutuhan. Langkah pertama dalam desain basis data aplikasi adalah memahami data apa yang akan disimpan dalam basis data, aplikasi apa yang harus dibangun di atasnya, dan operasi apa yang paling sering dan tunduk pada persyaratan kinerja. Dengan kata lain, harus dicari tahu apa yang diinginkan pengguna dari basis data tersebut.
Ini biasanya merupakan proses informal yang melibatkan diskusi dengan kelompok pengguna, studi tentang lingkungan operasi saat ini dan bagaimana perubahan yang diharapkan, analisis dokumentasi yang tersedia tentang aplikasi yang ada, yang diharapkan akan diganti atau dilengkapi dengan basis data, dan sebagainya. Beberapa metodologi telah diusulkan untuk mengatur dan menyajikan informasi yang dikumpulkan dalam langkah ini, dan beberapa alat otomatis telah dikembangkan untuk mendukung proses ini. Langkah yang kedua yaitu perancangan basis data konseptual. Informasi yang dikumpulkan dalam langkah analisis persyaratan digunakan untuk mengembangkan deskripsi tingkat tinggi dari data yang akan disimpan dalam basis data, bersama dengan kendala yang diketahui menghambat data ini. Langkah ini sering dilakukan dengan menggunakan model ER. Model ER adalah salah satu dari beberapa model data tingkat tinggi atau semantik yang digunakan dalam desain basis data. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi sederhana dari data yang sangat cocok dengan cara pengguna dan pengembang memikirkan data, dan orang-orang yang akan memproses diwakili dalam data tersebut. Selanjutnya, memfasilitasi diskusi di antara semua orang-orang yang terlibat dalam proses desain, bahkan mereka yang tidak memiliki latar belakang teknis. Pada saat yang sama, desain awal harus cukup tepat untuk memungkinkan terjemahan langsung ke dalam model data yang didukung oleh database komersial sistem. Yang ketiganya, desain basis data logis. Harus dipilih DBMS untuk mengimplementasikan desain basis data dan mengubah desain basis data konseptual menjadi skema basis data dalam model data DBMS yang dipilih. Hanya akan dipertimbangkan DBMS relasional, dan oleh karena itu, tugas dalam langkah desain logis adalah untuk mengubah skema RR menjadi skema database relasional. Normalisasi adalah proses di mana dapat mengkomposisi atau membagi relasi menjadi lebih dari satu relasi untuk menghilangkan anomali dalam database relasional. Ini adalah proses langkah demi langkah, dan setiap langkah dikenal sebagai bentuk normal. Istilah penting dalam teknik normalisasi yang pertama yaitu file atau atribut. Kunci setiap file selalu terdapat kunci dari file berupa satu file atau satu file yang dapat mewakili record. Yang pertamanya ada kandidat key, kumpulan atribut minimal yang secara unik mengidentifikasi sebuah baris yang fungsinya sebagai calon primary key. Yang keduanya composite key, kunci kandidat yang berisi lebih dari satu atribut. Yang ketiganya primary key, kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasi baris secara unik. Yang keempatnya alternative key, kandidat key yang tidak dipilih sebagai primary key. Yang kelima foreign key, kunci di tabel lain yang terhubung dengan primary key pada sebuah tabel. Adapun manfaat dari normalisasi ini, yang pertama menghasilkan tabel yang lebih kecil dengan baris yang lebih kecil. Yang kedua pencarian, pengurutan, dan membuat indeks lebih cepat karena tabel lebih sempit dan lebih banyak baris cocok pada halaman data. Yang ketiga, menghasilkan lebih banyak tabel dengan memecah tabel asli. Dengan demikian, bisa ada lebih banyak indeks berkerumun dan karenanya ada lebih banyak fleksibilitas dalam menyetel query. Yang keempat, pencarian indeks umumnya lebih cepat karena indeks cenderung lebih sempit dan lebih pendek. Yang kelima, semakin banyak tabel memungkinkan penggunaan segmen yang lebih baik untuk mengontrol penempatan fisik data. Yang keenam, ada lebih sedikit indeks per tabel dan karenanya perintah modifikasi data lebih cepat. Yang ketujuh, ada sejumlah kecil nilai nol dan redundansi. Ini membuat basis data lebih kompak. Yang kedelapan, anomali modifikasi data berkurang. Yang kesembilan, secara konseptual lebih bersih dan lebih mudah untuk dipertahankan dan diubah seiring perubahan kebutuhan. Adapun ketergantungan dalam normalisasi ini merupakan konsep yang mendasari normalisasi. Dalam basis data, dependence lebih sering disebut functional dependence atau ketergantungan fungsional yang digunakan untuk menggambarkan hubungan, batasan, keterkaitan antara atribut-atribut dalam relasi.
Atau lebih jelasnya, nilai dari suatu atribut dapat menentukan nilai dari atribut lain. Dependence akan mencari acuan untuk pendekomposisian data ke dalam bentuk yang paling efisien. Sebagai contohnya yaitu untuk NIM dan nama mahasiswa. NIM secara fungsional menentukan nama mahasiswa karena untuk setiap NIM yang sama, maka nilai mahasiswanya sama. Dependence dapat dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, full dependence atau ketergantungan penuh, menunjukkan jika terdapat atribut A dan B dalam suatu relasi, di mana B memiliki ketergantungan fungsional secara penuh pada A, tapi B tidak memiliki ketergantungan terhadap subset A. Kedua, partial dependence atau ketergantungan sebagian. Ketergantungan parsial atau sebagian memiliki 2 atribut dari A untuk menentukan B. Namun, untuk menentukan B tidak harus 2 atribut. Artinya, jika salah satu atribut A yang menentukan B dapat dihilangkan, namun tidak merubah arti relasi dan masih tetap berelasi ketergantungan. Selanjutnya yang ketiga, transitive dependence atau ketergantungan transitif. Transitive dependence biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut ABC. Kondisinya adalah A tergantung terhadap B dan B tergantung terhadap C. Maka C dikatakan sebagai transitive dependence terhadap A melalui B. Adapun tahapan dari normalisasi ini, yang pertama menghilangkan kelompok data yang berulang, yang kedua menghilangkan ketergantungan parsial, yang ketiga menghilangkan ketergantungan transitif, yang keempat menghilangkan anomali dari ketergantungan fungsional, yang kelima menghilangkan ketergantungan multivalue normal tinggi, dan yang keenam menghilangkan sisa anomali. Nah, yang pertama itu adalah tidak normal. Pada tahap ini diambil seluruh data yang ada dan diperlukan dalam database itu sendiri. Misalnya pada contoh tabel nilai mahasiswa, datanya terdiri dari NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, ID dosen, nama dosen, status dosen, nilai basis data, nilai pemrograman, nilai pengantar ilmu komputer, nilai interaksi manusia dan komputer. Yang kedua yaitu normal 1 atau 1NF. Pada tahap ini dibagi seluruh data yang diperlukan menjadi beberapa bagian berdasarkan jenis data tersebut. Sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 1NF jika di setiap baris record hanya memiliki 1 value. Yang ketiganya normal 2 atau 2NF. Pada tahap ini dibagi berdasarkan jenis dan memberikan primary key pada masing-masing tabel. Setelah itu, tentukan fungsional dependence yang ada di dalam tabel. Setelah mendapatkan semua fungsional dependence di dalam tabel, maka untuk mengubah tabel 1NF menjadi 2NF harus dipindahkan kolom yang bergantung hanya kepada salah satu dari key atau partial dependence ke dalam tabel baru sehingga saat ini tabel terpisah. Keempatnya yaitu normal 3 atau 3NF. Pada tahap ini dibagi menjadi lebih terperinci untuk menghindari terjadinya redundansi. Sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 3NF jika tabel sudah dalam 2NF dan setiap kolom yang bukan key harus fungsional dependence dengan primary key-nya. Bisa dilihat di dalam tabel nilai dan tabel mata kuliah sudah memenuhi persyaratan 3NF, tetapi di dalam tabel mahasiswa terdapat kolom yang bergantung bukan kepada key-nya, yaitu nama dosen dan status dosen. Ini menunjukkan bahwa tabel mahasiswa belum memenuhi persyaratan menjadi 3NF. Nama dosen dan status dosen itu fungsional dependence kepada ID dosen yang diketahui bahwa ID dosen itu bukanlah sebuah primary key. Maka untuk membuat tabel nilai ke dalam bentuk 3NF harus ditempatkan kolom yang fungsional dependence bukan kepada key-nya. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.